Assalamualaikum Pak Pes. Sehat Pak Pes? Waalaikumsalam Mas Wahyu. Alhamdulillah sehat walafiat ini kan. Alhamdulillah. Pak Iya. Pes izin. Hari ini Wahyu tuh pengen tahu Pak tentang yang namanya penyakit non medis Pak. Baik secara kerohanian maupun non kerohanian Pak ya. Oke. Tadi ada medis juga. Boleh minta penjelasan singkatnya Pak Pes tentang penyakit kedua itu? Jadi begini Mas Wahyu. Ya, kita dulu pernah diskusi yang berkaitan dengan penyakit non medis kan. Betul Pak. Nah, kalau penyakit non medis itu menurut saya ya, berdasarkan dari pengalaman orang-orang yang datang berobat tempat saya Mas Wahyu, itu ada dua kelompok besar. Jadi karena kerohanian Iya. dan karena memang gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Gaib. Berarti Pak Pes sendiri ada tempat tersendiri Pak untuk pengobatannya? Oh, Bukan di ada, mana Pak Pes kita? ada di Sidoarjo itu Sidoarjo. ada gitu kan. Cabang ada cabang lain mungkin Pak Pes? Masih belum sih Masih berfokus di Sidoarjo Pak ya? Sidoarjo, tapi ya kadang-kadang kalau pas keluar dari Sidoarjo ya bisa juga gitu kan. Bisa juga. Tapi sementara ini masih fokus di sana Di gitu sana, kan. Pak, ya. Tapi begini, kalau yang berkaitan dengan penyakit-penyakit non medis itu kan tidak harus selalu di Sidoarjo. Ini kita kan kapanpun, dimanapun, bagi Allah itu kan tidak ada batasan ruang dan waktu. Betul. Dimanapun kan, kapanpun bisa saja gitu Mbak Wahyu. Berarti misalnya Wahyu di Jakarta minta pengobatan Pak Pes lagi di Sidoarjo bisa Pak Pes ya? Insya Allah bisa, gitu kan. Nah, sekarang begini, mana dari dua kelompok besar ini Iya. yang Mas Wahyu perlu dalami? Mungkin kerohanian Pak Pes. Oke, Pengen tahu kerohanian. tentang kerohanian. Oke. Berarti ke jiwa Pak ya? Kerohanian itu jiwa Pak Pes. Iya, jadi sakit rohaninya ya. Kalau sakit rohani itu kan kadang-kadang banyak lah. Apa ya kita dengar dari para ustadz, para dai itu kan ada siraman rohani kan begitu, itu kan salah satunya itu membersihkan rohaninya kan. Kerohanian. Oh. Nah, jadi begini, penyakit karena kerohanian itu memang panjang ya, tapi nanti saya coba akan jelaskan sedikit-sedikit ya, nanti bisa kita lanjutkan lain waktu lagi. Jadi ini salah satunya disebabkan karena ini rohnya sakit, memang rohaninya sakit. Kenapa? Ya penyakit-penyakit ini karena iri, ya kan, dengki, kan, karena prasangka buruk gitu kan. Itu bisa membuat sakit Pak ya? Prasangka buruk itu bisa dari dirinya kepada Allah ya, kepada sesama manusia. Betul. Itu enggak sakit itu misalnya. Oh. Misalkan ya kan karena iri. Saya ya kan, atulah Mas Wahyu lah ya kan. Saya lihat mobil Mas Wahyu baru ini kan. Saya mungkin iri dengki kan. Penyakit rohani itu Mas Wahyu. Kenapa? Kalau orang normal ya kan, Mas Wahyu punya kendaraan, punya mobil, saya harusnya alhamdulillah. Betul. Mas Wahyu punya kendaraan, punya mobil. Kenapa? Saya kalau masih belum punya, alhamdulillah masih ada. Kapan-kapan bisa minjem. Iya, benar Pak Pes ya. Iya, tapi kalau karena sakit hati, Dengki ya kan, tadi, Pak, ya? rohani benci dengki. Dari mana Wahyu itu uang itu kan? Betul. Apa perampok, apa korupsi kan, gitu kan? Dan Jadi karena terus ada prasangka itu saling berkaitan. Itu jadi karatan itu. Karatan, Hatinya itu kan. rohani. Oh. Roh. Jadi dari penyakit itu Mas Wahyu itu kan. Nah, kalau terkait rohani tadi Pak Pes, kan keseringan dengki mungkin, iri hati ke orang lain. Apa sih Pak penyakit ciri-ciri penyakit rohani dan apa aja jenis-jenis dari penyakit kerohanian Pak Pes? Nah, begini, ini yang sesuai dengan apa yang pengalaman saya Mas Wahyu dan itu fakta. Ya kan? Itu nanti itu kan akan kaitannya kepada bagaimana kita bersikap dan berpola pikir. Betul. Ujung-ujungnya nanti kita berprasangka buruk. Kan gitu kan? Ya, tadi itu dengki, iri kan. Prasangka buruk nantinya. Saya pernah ini punya teman. Ini fakta ini. Studi kasus lah ini berarti Pak Ini ya? kasus punya teman. Jadi dia ini ya kan ada suatu rapat jamuan ya yuk. Iya, Disiapkan makanan. makanan Pak ya. Ayo Pak kita makan. Oh enggak lah. Gitu kan. Loh kenapa? Itu nanti itu ada isinya itu. Ada santetnya nanti saya bisa sakit lah. Itu ada rezeki kalau kita punya prasangka baik, kan? Tidak ada prasangka buruk, rezeki ada makanan kita makan lah. Betul. Gitu kan? Betul. Tapi kalau itu salah satu contoh, gitu kan? Itu fakta dan saya pun juga pernah tahu karena dengan ada teman saya. Ada lagi Mas Wahyu, itu fakta lagi Mas Wahyu. Jadi
Karena sudah ada prasangka buruk itu diawali dari rasa dengki dan iri hati tadi, ya kan? Ada temennya ini, ya, ngasih makanan, niatnya baik kan, ya kan? Dia, kenapa dia kok jadi baik kan? Kemarin-kemarin dia begini, jangan-jangan dia ada niatan yang tidak. Betul. Itu loh Mas Wahyu, penyakit itu yang akhirnya Menyebabkan kerohanian keganggu mungkin. terganggu kerohanian dan dia sakit-sakitan. Kalau dia sudah seperti itu, ya, tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan dari sisi medis kecuali ada dia bagaimana kerohaniannya, rohnya itu diobati. Diobati. Nah, itu satu hal. Hal lain Mas Wahyu. Iya, Pak Pes. Karena kerohaniannya sudah sakit, nah, akhirnya dia dampaknya apa? Ketakutan yang berlebihan. Si orang ini takut berlebihan. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, ketakutan dia. Iya. Misalkan takut itu bermacam-macam lah. Takut mati lah, takut akan terjadi hal baik lah. Jadi akhirnya sudah tidak stabil lagi dia. Rohaninya tadi Pak. Rohaninya stabil. Jadi kemungkinan kalau ada orang gila Pak Pes, misalnya gila itu mungkin memang benar-benar penyakit rohani juga itu, jenis penyakit rohani itu. Kalau kasus gila itu bisa saja berawal dari situ, ya kan? Karena terlalu berlebihan itu kan akhirnya mikir yang sifatnya yang aneh-aneh dan yang tidak masuk akal. Bisa saja seperti itu sih. Dan ada kasus-kasus tertentu yang pernah saya ketahui ada sampai situ. Ya? Tapi persentasenya ya itu lebih kecil dibandingkan kalau dari penyebab yang sisi gangguan dari yang makhluk halus tadi. Betul. Kalau ini kan karena memang dia rohaninya sakit ya, dia masih bisa berpikir sehat, tapi pola pikir sehatnya itu dikalahkan dengan rasa ketakutan, was-was karena sudah ada prasangka buruk itu ya. Padahal kita harus ketahui ya bahwa sesungguhnya Allah itu tergantung dari prasangka kita. Betul. Kalau prasangka kita baik ya baiklah gitu kan. Kalau prasangka kita jelek ya jelek. Itu termasuk dari doa kita. Makanya kita harus membersihkan diri kita itu. Itu Mas Wahyu. Jadi agak panjang tapi sebetulnya panjang lagi itu. Tapi Pak Pes pengen tahu aja Pes, penyakit kerohanian yang paling parah yang pernah Pak Pes obati yang gimana tuh Pak? Ada nggak pelanggan Pak Pes, pasien-pasien yang mungkin mengalami penyakit kerohanian dan pernah Pak Pes atasi? Ada, itu yang sering ya, itu kan, yang parah itu sampai dia ada nggak bisa tidur Mas Wahyu, ada nggak bisa tidur sampai 2 tahun, bayangkan. 2 tahun bisa tidur? 2 tahun nggak bisa tidur. Masih hidup dia Pak ya? Masih hidup. Ada juga ya kan, dia tidak percaya diri, tidak mau keluar rumah kan, ketakutan, gitu kan. Ada juga sampai ke lambungnya, ya kan. Pikiran tadi Pak ya? Iya, lambungnya sakit. Lambung sakit kan. Ya, memang kalau dicek ada kadang mungkin asam lambungnya meningkat kan, gitu kan. Tapi kalau ditelusuri lagi itu karena rohaninya sakit. Rohani terganggu Pak Pes. Rohani terganggu. Dan alhamdulillah sembuh semua Pak. Alhamdulillah. Jadi hal-hal yang seperti itu Mas Wahyu, cara pengobatannya gitu kan, ya rohaninya harus diobati pasti itu kan. Pasti. Pertama dengan cara apa? Nah, satu itu kan mulailah berprasangka baik Mas Wahyu. Betul. Harus banget. Berprasangka baik. Iya. Berprasangka baik. Jadi dengan modal prasangka baik itu, insya Allah lah kita lebih tenang kan. Artinya apa? Silakanlah orang mau aneh-aneh mau macam-macam, saya percayakan semuanya pada Allah. Kenapa? Segala sesuatunya itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah. Kita serahkan sama Allah. Itu satu kan. Yang dua, kita cobalah meningkatkan kasih sayang. Biar kita tidak iri hati dan benci. Kenapa? Pada saat kita itu meningkatkan kasih sayang, ya, kita ini lunak hati kita, lumas kita. Jadinya yang kita punya pikiran-pikiran tidak baik sesama teman, saudara atau siapapun, ini hilang. Betul. Ya kan? Yang berikutnya kita mudah memaafkan orang. Betul sekali, Mas. Memaafkan orang. Tentunya kalau kita mudah memaafkan orang, ya kan? Kita jangan juga segan-segan minta maaf sama orang. Betul. Kita saling isi. Memaafkan dan minta maaf itu tidak pakai modal Mas Wahyu. Benar Pak. Tidak pakai modal gitu. Cukup keikhlasan Pak ya. Pakai modal gitu kan? Iya. Oke Pak Pes.
Itu yang ingin Wahyu tanyakan benar-benar Iya. terjawab padat, ringkas dan jelas Iya. oleh Pak Pes. Terima kasih Pak Pes ya. Oh iya, sama-sama. Cuman masih ada lagi sebetulnya itu. Ya, yang dari tadi itu ada lagi sebetulnya Mas Wahyu. Iya. Ya, kita harus banyak istighfar ya. Kita juga harus banyak sholawat kepada Rasulullah. Nanti penjelasan lebih rinci mungkin akan saya sampaikan mungkin lain waktu ya. Di video-video selanjutnya Pak Pes ya. Oke, paling tidak ini permulaan itu pada saat kita membahas itu banyak sekali Mas Wahyu. Panjang. Minimal ini adalah pengetahuan awal Betul. dari Mas Wahyu. Ke masyarakat Oke. semua juga nih Pak ya. Ya, Iya. mudah-mudahan masyarakat disampaikan karena apa yang saya sampaikan tadi itu tentunya menurut pendapat saya Betul. dan pengalaman saya. Betul. Mungkin orang lain juga punya pendapat beda. Betul. Nggak Kalau masalah. berbeda bisa komen Pak ya. Nggak masalah. Di nanti ya di YouTube-nya Oke, ya. jadi yang penting ini adalah awal pengetahuan lah bagi Mas Wahyu gitu kan. Masih Oke. banyak yang lain nanti. Insya Allah kali nanti kita sambung ya. Siap. Mungkin sudah cukup Mas Wahyu? Cukup Pak Pes. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.